Pertanyaannya gini, Livi. Yang di sebelahnya Bang Dosi itu, nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies nggak pilih AHY jadi presiden, jadi wakil presiden? Nah, jelas-jelas bahwa koalisi perubahan ini salah satu inisiatornya adalah Demokrat. Dari awal kami fokus kepada bagaimana ada perubahan dan perbaikan buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Setiap kali Mas AHY, kader kami turun ke lapangan, nggak jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres masih tetap bertahan nggak? Nggak usah muter-muter jawabannya. Nggak usah muter-muter jawabannya. Jawab aja. kita mau sampaikan Jawab aja konkret. dengar dulu. Susah jawabnya ternyata. Karena Demokrat sudah tidak ada pilihan ke yang lain. Ke koalisi besar pun akan ditolak. Apalagi ke PDIP. Haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Wah, itu kan analisis Mas Adi boleh aja. Kalau Nasdem tetap ya ke semuanya. Surya Paloh nggak mau AHY jadi cawapresnya Anies? Kita kan nggak boleh menyerahkan semuanya Pak harus Anies. dipilih satu. Dulu sudah kita serahkan pada Pak Anies kan. Bang Dosi udah tahu jawabannya itu. Bang Dosi udah tahu jawabannya itu. Kita kan yang dipentingkan bagaimana memenangkan. Udah tahu nih jawabannya. Kalau mau diserahanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Diragukan kesetiaannya pada Anies Baswedan, Demokrat tidak bisa jawab dengan lugas. Nah, Mas Zaki gimana Mas iya, Zaki? kalau Mas Anies tidak memilih Mas AHY jadi wapres, apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Ini semua meneriakan perubahan. PHK makin meledak sekarang, harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah kemudian disitulah Mas AHY, Demokrat mencari teman-teman yang sepaham, perjuangkan perubahan. Tapi kalau bukan AHY cawapresnya Mas Ya, jawab dong. di situ. Kita disatukan oleh ide gagasan. Jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapresnya Mas Anies bukan gimana? oleh individu, sehingga gagasan dan ide perubahan ini Belum dijawab. Belum dijawab. Ayo Mas Zaki. Susah jawabnya ternyata. Susah jawabnya ternyata. Nggak jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres kalau masih tetap Mas bertahan AHY nggak? nggak jadi Nggak usah cawapresnya, muter-muter bertahan jawabannya. nggak? Nggak usah Cawapresnya muter-muter bertahan jawabannya. Jawab aja. kita mau sampaikan Jawab aja konkret. Ini adalah pilihan pahit sekaligus berharap ada manis yang kemudian didapat. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau mau diserahanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Koalisi besar tersebut akan melawan koalisi perubahan untuk persatuan, bentukan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. pada saat misalnya masing-masing mungkin agak berat melawan Anies Baswedan, Demokrat, Nasdem, dan PKS, kemudian mencoba bergabung menjadi satu agar bisa punya peluang menang lebih besar. Herzaki ini kadang nggak rasional juga. Kenapa nggak rasional menurut? Ya, belum unggul saja terkesan, mohon maaf, sangat angkuh. Seakan-akan kita berkumpul untuk menghadapi Mas Anies. Enggak lah. Siapapun lawannya, mau Mas Anies jadi capres atau AHY jadi capres, itu buat kami nggak ada masalah. Itu satu hal yang sangat positif, karena inilah demokrasi kita. Tidak dengan misalnya berupaya karena takut nih Anies Baswedan menang, lalu berupaya dijegal biar tidak bisa nyapres. Bagaimana kami ingin melakukan kumpul-kumpul untuk menjegal Mas Anies di berbagai survei yang ada? Mohon maaf dengan segala hormat, survei Februari udah menyatakan Prabowo dengan Mas Anies, Prabowo menang head to head. Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo menang head to head. Lalu partai kami jauh lebih tinggi elektabilitasnya daripada partai-partai yang ada di koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI 2, Demokrat tidak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau koktail efek. Partai Gerindra pun meragukan soliditas Partai Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya Partai Demokrat tengah mengincar posisi calon wakil presiden atau cawapres. Partai Gerindra tidak yakin Partai Demokrat tetap berada di koalisi perubahan ketika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak dipilih sebagai cawapres. Yang di sebelahnya Bang Dosi, politikus Nasdem Dosi Iskandar. Nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies nggak milih AHY jadi calon wakil presiden?
Kata politikus Gerindra Andre Rosiade dalam tayangan Kompas TV 2 Arah Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Perubahan Sabtu 8 April 2023. Menjawab hal ini, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya mengikuti kesepakatan yang ada di dalam koalisi perubahan. Anies Baswedan diberikan kewenangan menentukan cawapresnya sendiri. Dalam jawabannya, Herzaki tidak menjawab secara lugas mengenai kesetiaannya pada Anies Baswedan jika AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai cawapresnya. Mas AHY sampaikan cawapres itu adalah pada Mas Anies Baswedan yang memutuskan. Kami mengikuti, tegas Herzaki. Membaca ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategies of Fire atau Indo-Strategis, Ahmad Khairul Umam menilai AHY punya keinginan kuat untuk menjadi cawapres pendamping Anies. Pasalnya, AHY rela bolak-balik bertemu dengan Surya Paloh, partai yang pertama kali mendeklarasikan dukungan untuk Anies maju sebagai calon RI 1. Tampaknya Demokrat akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong ketua umumnya menjadi cawapres pendamping Anies, kata Umam kepada Kompas.com. Hal itu bagian dari strategi untuk bertahan Demokrat yang tidak menuntut kompensasi lain untuk mewujudkan syarat presidensial threshold 20%, tuturnya. AHY diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebab menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategies of Fire Ahmad Khairul Umam, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI 2, Demokrat tidak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau koktail efek. Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan, ujar Ahmad Khairul Umam. Menurut Umam, di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral. Tidak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI 2. Jika dikalkulasikan ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam koalisi perubahan. Jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan, ujar Umam. Bakal calon presiden atau cawapres Anies Baswedan diduga masih bimbang menentukan calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden atau pilpres mendatang. Oleh alasan tersebut, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera hingga kini tak kunjung meresmikan koalisi perubahan yang sudah sejak lama mereka gagas. Gagalnya deklarasi koalisi perubahan karena belum konfirmnya nama cawapres yang pas sesuai kriteria Anies, kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kompratama Ari Junaidi kepada Kompas.com. Ari menduga terjadi tarik-menarik nama cawapres di internal bakal koalisi perubahan. Memang kepada publik baik Demokrat maupun PKS sudah mengaku legowo jika bukan kader mereka yang ditunjuk sebagai pendamping Anies. Namun dari kelekatnya, Ari yakin Demokrat masih kekeh menginginkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi calon RI 2. Sementara PKS diyakini sulit menerima jika kursi cawapres diberikan kepada Demokrat sedangkan mereka tidak dapat apa-apa. Ketimbang AHY, kata Ari, sejumlah nama lain bisa jadi alternatif pendamping Anies Baswedan. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, atau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar.
Sebab nama-nama tersebut punya rekam jejak karir di birokrasi ketimbang AHY yang hanya berpengalaman di militer dan partai saja. Anies pasti tidak ingin kemenangan semu di berbagai lembaga survei soal elektabilitas AHY dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam penentuan cawapres, ujar Ari. Kalaupun Anies dan Nasdem kelihatan menerima AHY, tentu hanya dijadikan pilihan terakhir andai capres potensial lainnya lepas dari genggaman Anies, tuturnya. Lebih dari itu, Ari melanjutkan, koalisi yang sudah maupun hendak dibentuk saat ini masih sangat mungkin bubar tak terkecuali koalisi perubahan. Diduga partai-partai lain masih menantikan langkah PDI Perjuangan mengumumkan jagoan mereka untuk 2024. Pasalnya PDIP merupakan partai pemenangan pemilu 2 kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang. Oleh karenanya manuver partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sangat berarti. Semua tergantung arah angin yang disasar PDIP. Begitu PDIP sudah deklarasi, maka bangun permanen koalisi akan nampak terlihat, tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.